Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama untuk dalam presentasi saya itu tentang mata kuliah analisis dan perencanaan berorganisasi objek. Hari ini saya diberikan tugas untuk presentasi dan judul makalah Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web pada SMK Muhammadiyah Goa. Langsung ke latar belakang, kenapa sih saya mengambil judul ini tentang perpustakaan berbasis web. Itu karena yang pertama melatar belakangi tentang hal yang menurut saya paling objek pada sistem sekolahan, yaitu perpustakaan. Di sekolahan alumni saya sendiri, yaitu di SMK Muhammadiyah Dua Pebujangan, tentang sistem informasi berbasis web ini belum sama sekali terapkan, walaupun sekolahnya yaitu tentang ada program kajian. Dari itu saya mengambil makalah judul Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web, mengajak ke masalah yang sudah tadi dijelaskan, yaitu berdasarkan latar belakang yang dirumuskan beberapa hal masalah di perpustakaan SMK Muhammadiyah, itu adalah pencatatan dan penyimpanan buku yang bersifat manual sehingga tidak efektif sama sekali. Ada yang datanya campur, jadi sulit lah mencari di mana buku yang digunakan. Yang kedua adalah memerlukan waktu yang lama dalam mencari untuk mengetahui status buku terserta pinjam. Kita nggak tahu buku ini sudah dipinjam atau sudah di booking, kasarannya seperti itu. Kita hanya tahu buku ini ada dan orang lain belum meminjam. Terus juga dengan carian yang cukup banyak sekali buku dalam beberapa pelajaran, buku tentang cerita cerpen, apa yang bisa siswa-siswi itu bisa baca. Langsung aja ke selanjutnya ke use case diagram. Nah, use case diagram ini berisi beberapa hal yang saya jelaskan. Yang pertama adalah di sini ada dua aktor yang perlu bisa ini ada gambar ini. Yang pertama adalah aktor admin, yang selanjutnya adalah aktor anggota. Yang pertama adalah login. Nah, login ini bisa diakses oleh admin dan anggota. Yang selanjutnya adalah dashboard. Setelah masuk ke login, terus data akan muncul melalui dashboard. Selanjutnya adalah ada melihat data buku. Nah, data buku ini bisa juga diakses oleh anggota dan si admin. Selanjutnya adalah kita masuk ke sini, yaitu ada data buku. Nah, data buku ini kita bisa lihat yang hanya bisa diakses oleh admin. Karena ini hal yang cukup urgent, karena data yang boleh dimasukkan oleh sistem adalah oleh sang admin sendiri, karena yang tahu bukunya apa saja, ID bukunya berapa, judulnya banyak, yang tahu. Nah, di dalam data buku ini berisi tentang melihat data buku, tambah data buku, terus hapus data buku, dan cari data buku dan ekspor. Selanjutnya setelah kita menambah dan edit, hapus, dan cari, selanjutnya adalah ekspor. Nah, di sini ada anggota yang bisa juga melihat atau mencari data buku. Nah, setelah kita
anggota melihat, terus si anggota juga mencari data buku yang mana yang saya akan gunakan. Selanjutnya di bawah ada data anggota. Si admin juga bisa menambahkan apa saja yang perlu ditambahkan di data anggota. Pertama adalah melihat data anggota. Yang selanjutnya adalah tambah anggota, edit data anggota, hapus data anggota, cari data anggota, dan ekspor data anggota. Ya. Di sini hanya yang bisa mengakses adalah admin. Ya, apa aja sih yang perlu diakses oleh si anggota, sedangkan anggota juga perlu akses. Nah, yang bisa masukkan akses tersebut adalah si. Selanjutnya adalah data pinjam. Nah, data pinjam ini hanya yang bisa berapa bisa diakses oleh admin dan anggota. Nah, maksudnya yang bisa beberapa akses oleh anggota dan bisa juga diakses oleh si admin. Yang pertama oleh si admin terlebih dahulu. Nah, di data pinjam juga bisa diakses oleh admin adalah melihat data buku, terus edit data buku, edit pinjam maksud saya, terus edit data pinjam, terus hapus data pinjam, cari data pinjam, dan ekspor data pinjam. Ya, ini bagian ini yang saya tadi jelaskan. Terus yang bisa diakses oleh anggota adalah melihat data buku, data pinjam. Setelah kita mencari, cariannya ketemu nih, langsung si anggota langsung masuk ke data peminjaman. Saya mau minjam, nah nanti bisa laporkan ke admin atau sistem. Ya. Terus masuk ke data akun. Nah, data akun itu bisa juga diakses oleh hanya bisa diakses oleh admin. Kenapa? Karena akun ini adalah akun yang bisa dipegang oleh si anggota. Jadi si anggota tidak bisa mengakses secara gampang lah oleh si anggota. Jadi tidak segampang mungkin anggota juga bisa mengedit atau menambah ID atau apa. Jadi si admin yang cukup bisa untuk mengakses data. Jadi untuk data akun ini hanya bisa diakses oleh ya, prinsipnya sama yang seperti di atas, yaitu melihat data akun, terus tambah data akun, edit data akun, dan hapus, ekspor. Nah, itu seharusnya ini ke logout ya, admin dan anggota maksud saya, itu setelah semuanya prosesnya sudah terlaksana adalah logout. Oke, selanjutnya ke activity diagram. Nah, activity diagram ini ada beberapa hal yang tadi belum jelas, saya jelaskan lebih detail lagi tentang pemrosesan dari use case tersebut. Yang pertama adalah tentang si admin. Nah, si admin ini atau kita di sini ada ya, itu diagram tentang data buku admin. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya pertama adalah si admin ini sebagai admin. Pertama input username. Nah, setelah input username, kita akan masuk ke menu dashboard. Nah, dari input selanjutnya ke dashboard, kita masuk ke data buku. Ini data buku ya, mohon maaf belum saya edit. Ini setelah dashboard, terus masuk ke data buku. Setelah data buku, si admin juga bisa edit data buku yang sudah saya jelaskan ya. Ini saya jelaskan lebih biar untuk paham. Di data buku, setelah itu si admin juga bisa hapus.
Setelah hapus, si admin juga bisa menambahkan buku. Ya. Setelah tambah data buku, nah setelah tambah buku ini bisa juga menyimpan data buku. Ya. Setelah simpan data buku, yaitu database. Ini masuk ke database ya, database-nya. Maka si database tersebut setelah menyimpan data buku akan tersimpan di database-nya admin. Ya, jadi otomatis tersimpan. Setelah kita menyimpannya atau kita tambah terlebih dahulu, terus menyimpan data bukunya, maka kita akan data buku akan tersimpan. Ini prosesan tentang tambah data. Selanjutnya kita turun ke bawah setelah tambah data buku, yaitu cari data buku. Nah, cari data buku, setelah kita cari akan masukkan ke menu database. Nah, database-nya itu adalah data buku. Setelah masuk ke database, kita masuk lagi ke data buku, yaitu menampilkan hasil pencarian data buku. Nah, setelah kita cari, database akan muncul ini. Data bukunya ini, maka si database akan memunculkan kepada data buku, yaitu menampilkan hasil pencarian data buku. Setelah itu, setelah semua pencarian ini masuk selesai, maka akan muncul dalam bentuk Word ataupun PDF sang pencarian tentang data buku yang akan saya cari oleh admin, maka bisa disimpan atau bisa diakses setelah itu selesai. Oke, selanjutnya adalah activity diagram pinjam admin. Ada pinjam admin ya, saya akan jelaskan dulu. Nah, di sini ada data pinjam seharusnya ya, dan di sini ada database. Ya, yaitu menu awalan, kita ke input user main, terus kita muncul dashboard. Setelah kita masuk ke dashboard adalah data pinjam. Setelah masuk ke data pinjam, kita edit data pinjam. Admin juga bisa mengedit data pinjamnya. Misalnya yang data pinjam siapa nih? Nah, juga bisa mengedit data siapa yang akan. Terus hapus setelah ada atau sudah selesai tentang peminjaman, si admin juga bisa menghapus data siapa yang akan pinjam. Yang sudah selesai pinjam bisa langsung dihapus. Jadi file yang sudah dipinjam atau sudah terpinjam atau selesai pinjam terus, tapi seluruh ini bisa di backup ya. Nanti runtutannya di PDF, di backup oleh PDF atau tersimpan langsung di sistem. Terus yang selanjutnya adalah tambah data pinjam. Nah, setelah hapus bisa juga langsung masuk ke data tambah data pinjam. Nah, di tambah data pinjam ini bisa prosesnya lumayan ya. Yang pertama adalah kita bisa pahami tentang penyimpanan data pinjam. Ya, setelah kita tambah, terus otomatis si data buku ini akan menyimpan, terus masuk ke database. Database-nya akan mengotomatiskan buku yang dipinjam atau sudah selesai dipinjam atau sudah ditambah, maka otomatis akan disimpan ke dashboard atau database maksudnya. Ya, selanjutnya turun ke bawah, yaitu adalah data cari data pinjam. Nah, cari data pinjam itu langsung ke data peminjaman, yaitu di database. Nah, si database akan memunculkan menampilkan maksud saya hasil pencarian tentang data peminjaman. Ini hasilnya data peminjamnya, bukan data buku, mohon maaf. Setelah data ini pinjam, langsung masuk ke menampilkan. Ini menampilkan hasil pencarian data pinjam. Nah, sudah di database ini sudah otomatis data pinjamnya sudah ada, tinggal menampilkan. Nah, setelah cari data pinjam, yaitu masuk ke menu namanya itu selesai, yaitu akan memasukkan
hasil penampilan ini, data yang saya sudah pinjam akan otomatis berbentuk dalam Word atau PDF. Jadi hanya tinggal menunjukkan bahwasanya ini saya sudah punya. Jadi si admin juga sudah punya datanya. Oh ya, sudah. Masuk ada activity diagram data pinjam mahkota. Data pinjam mahkota contohnya kata input user. Nah, setelah input username adalah cek login nih. Loginnya berhasil nggak? Nah, kalau nggak berhasil, maka akan kembali lagi ya dashboard. Maka akan kembali lagi ke import username. Kalau gagal ya, kalau gagal. Kalau berhasil ya lanjut ke dashboard, langsung ke data peminjaman. Setelah data pinjam, masuk ke database-nya. Database-nya akan memunculkan nih data yang mau dipinjam mana. Maka si database akan mencari, langsung menampilkan data yang dipinjamkan. Setelah itu selesai. Itulah runtutan activity diagram tentang pinjaman anggota. Jadi cukup simple, si anggotanya cukup memasukkan username-nya, login. Kalau login gagal akan memunculkan dashboard nih. Login Anda gagal, maka akan masuk kembali ke input username-nya, itu login, berhasil langsung masuk ke data peminjaman. Setelah data peminjaman akan masuk ke database. Database-nya akan mencari data yang harus dipinjam mana, langsung ke menampilkan data pinjamnya. Untuk selesai. Oke, langsung aja ke selanjutnya, yaitu di sequence diagram. Nah, di sequence diagram tadi sudah jelaskan di activity diagram. Saya akan lebih jelaskan lagi di sequence diagram tentang bagaimana sequence diagram data buku admin bekerja. Nah, yang pertama ini sebagai user. Nah, di sini ada from login nih, ya. Maka si user login. Nah, login ini si user atau si admin ya itu memasukkan from loginnya ya untuk username. Maka kalau ini berhasil akan masuk ke. Kalau itu gagal, maka akan kembali lagi ke menu from login. Username atau passwordnya, nanti ada username atau password. Kalau ini berhasil akan halaman menu. Kalau dia gagal, maka password atau username-nya salah, maka akan kembali ke from login. Langsung ke, jika berhasil nih, dari login, username dan passwordnya berhasil, maka masuk ke halaman menu. Nah, dari halaman menu ini berisi beberapa hal, yaitu pertama tentang akses data buku. Nah, dari halaman menu kita juga bisa mengakses data buku. Dari data buku ini bisa juga tambah data buku. Setelah tambah data buku ini berhasil, maka data buku itu akan disimpan secara otomatis ke dalam halaman menu. Ya, jadi si adminnya itu menambahkan data buku ke halaman menu, maka kalau dia berhasil maka akan masuk ke setelah data buku itu tersimpan ya. Setelah data buku itu tersimpan, langsung masuk ke data buku itu diedit ya. Data buku itu diedit. Nah, setelah data buku itu diedit, maka editan data buku tersebut akan masuk otomatis ke halaman menu ya. Nah, setelah data buku itu diedit, langsung ke hapus data buku ya. Setelah ada kesalahan nih, misal ada beberapa hal yang salah dari data buku yang disimpan, si admin ini bisa juga menghapus data bukunya. Setelah data buku dihapus,
maka langsung ke cari edit data buku ya. Cari data buku, maka data buku itu akan dicari di halaman menu. Setelah dicari, langsunglah data ekspor, di ekspor nih, seharusnya ekspor ya, ini bukan cari data buku tapi ekspor data buku. Nah, setelah ekspor data buku itu selesai, maka data buku akan tersimpan otomatis di halaman menu ya. Itu tentang sebagian diagram tentang data buku admin. Selanjutnya adalah sesuaian diagram tentang pinjaman admin. Hampir sama prosesnya, yaitu seperti tadi, yaitu login terlebih dahulu. Setelah login, masukkan username dan password. Kalau berhasil, maka langsung halaman menu. Kalau gagal, kembali lagi ke fungsi. Selanjutnya adalah ke halaman menu. Jadi si admin juga bisa mengakses beberapa menu di dalam data pinjam, yaitu pertama adalah masukkan data pinjamnya. Di data pinjam itu ada saja, bisa melakukan tambah ya, terus tambah data pinjam. Selanjutnya adalah data pinjam akan disimpan ya, data pinjamnya itu akan disimpan. Terus masuk ke edit data pinjam. Setelah data pinjam selesai, maka langsunglah edit data pinjamnya akan diedit ya. Setelah edit data pinjamnya selesai, masuk ke halaman menu, hasil data pinjamnya diedit ya. Nah, selesai, masuk ke hapus data pinjam nih. Seperti prosesnya sama seperti sequence diagram buat ini. Tujuannya adalah hapus edit data pinjam. Terus edit data pinjam ini akan otomatis dari data pinjam masuk ke halaman menu, data pinjam akan dihapus. Otomatis di halaman menunya itu akan muncul data pinjam akan dihapus. Selanjutnya adalah cari edit data buku pinjam. Jadi si admin juga bisa mengakses cari edit data pinjam. Jadi edit data pinjamnya dicari nih, ada apa. Setelah data pinjam dicari, masuk ke cari data pinjam. Setelah export ya, ini export lagi, mohon maaf. Setelah export data pinjam sukses, maka data pinjam akan segera diekspor. Oke, yang terakhir adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram itu adalah implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponen. Berikut di atas merupakan relasi basis data yang menghubungkan antar tabel dan merepresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Untuk mengatur operasi suatu database dan gambar relasi basis seperti apa, terus gambar dalam bentuk kelas diagramnya itu. Jadi sini ada penjelasan ya. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan atau bisa dilihat dari misal data anggota, data buku, data pinjam, data. Jadi yang pertama adalah data anggota. Di dalam data anggota ini berisi ID anggota, terus NIS atau nomor induk siswa, yaitu nama si anggotanya, tempat lahir, jenis kelamin, terus kelas, emailnya mungkin bisa ditambahkan, bisa agar memasukkan emailnya itu paham. Terus saja nomor HP dan tanggal daftarnya. Terus ini adalah bagian mana yang data anggota, tambah data anggota, edit data anggota, hapus data anggota, cari anggotanya, terus cetak kartu anggota, ekspor data anggota. Jadi si anggota ini juga bisa mengedit. Contohnya adalah mengedit tanggal lahir nih. Si admin biasanya itu kadang bukan lalai tapi manusiawi ya, itu salah tentang
menambahkan ataupun mencetak tanggalnya salah ataupun nama, yaitu namanya salah atau M-nya besar atau kurang spasi, itu biasanya ngaruh sekali. Tentang pemanggilan anggotanya juga perlu dipahami. Itu juga terus adalah edit ya, tadi terus hapus bisa, terus ekspor data anggota juga, cetak kartu anggota juga. Setelah kita sudah masuk ke sistem, maka kita akan mendapatkan kartunya. Jadi kalau kita website atau webnya terganggu, maka kita sudah ada backupan kartu nih, bisa digunakan oleh anggota. Jadi admin cukup ngecek ID-nya berapa, terus ya perlu mencatat dalam buku script. Terus ada data buku. Nah, data ini juga akan diakses atau mengalir pada data peminjaman. Ya, masih dalam satu konteks antara data proses dalam pinjaman. Terus ada data buku. Dari data buku ini berisi apa aja sih? Nah, dari data buku ini biasanya berisi ID buku, nomor induk buku, tanggal masuknya berapa, terus juga judul, si penulis, penerbit, sumber, terus harganya, mungkin kalau ada denda, banyaknya buku, misal buku pelajaran A misal jumlahnya berapa, itu biasanya masuk. Terus juga adalah banyaknya penghapusan mana yang akan dihapus. Terus keterangannya misal apa, misal cacat ataupun belum terstempel ataupun apa, biasanya ada gitu. Terus ada kategorinya misal buku pelajaran atau buku cerita biasa atau novel, itu biasanya ada keterangannya. Terus statusnya sudah dipinjam, belum dipinjam, atau dalam proses peminjaman oleh orang lain. Jadi kita juga bisa mengecek, misal saya menjadi anggota juga bisa mengecek, saya meminjam buku A, maka buku tersebut sudah dipinjam atau dalam peminjaman apa enggak. Nah, terus di rak mana? Nah, di rak mana bukunya diakses. Jadi kita mengambil buku sudah tahu nih raknya, karena dalam proses peminjaman sudah selesai, maka akan masuk ke data pinjam. Nah, dari data pinjam tersebut berisi beberapa hal. Yang pertama adalah ID peminjaman, yang selanjutnya adalah nama peminjam, terus kelas peminjam, judul penerbit, pengarang, jumlah, dan tanggal pinjaman. Terus setelah tanggal pinjam akan masuk kembali ke tanggal kembali. Jadi otomatis nih si admin juga bisa mengakses berapa waktunya buku itu dipinjam. Ya, jadi tidak, atau kita biasa disebut itu jatuh tempo lah. Ya. Terus ada tanggal kembali, keterangannya, ya. Terus ada juga petugasnya siapa, biasanya di sekolahan yang saya sudah monitoring itu jumlahnya ada 2, yaitu kepala perpustakaan dan anggota. Nah, data pinjaman ini juga bisa diakses tanpa data pinjam, edit data pinjam, dan cari data pinjam, hapus data pinjam, dan ekspor data. Misalnya di admin nih, di admin itu berisi tentang ID admin, nama password, alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan image role. Mungkin itu saja dari saya ya tentang penjelasan tentang sistem informasi perpustakaan berbasis web pada SMK Muhammadiyah Bukuyangan. Mungkin bisa dipahami, dan ini cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa masturun fastabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.